Setelah dia berpikir, dia mengusulkan ide, Bitter Love Ardhito. Boleh juga, kata si cowoknya. Nah, situasi kayak gini tuh sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari ya nggak sih guys? Lo membahas satu hal, bisa sama temen lo, sama guru, orang tua, sama siapapun itu untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu yang disebut dengan negosiasi, yaitu untuk mencapai keputusan bersama. Nah, supaya proses negosiasinya ini lancar, kita mesti banget nih memperhatikan bahasa yang kita pakai. Nah, ini dia ciri kebahasaan teks negosiasi. Ketika bernegosiasi, kita biasanya pakai kalimat interrogatif atau kalimat tanya nih. Kayak di contoh sebelah ini ya, si cowoknya nanya, gimana kalau kita nyanyi aja? Nah, itu kan bertanya. Terus ceweknya juga nanya, lagu apa? Oke. Nah, selanjutnya, ketika bernegosiasi juga penting nih untuk melakukan teknik persuasif. Ya, dengan menggunakan kalimat persuasif, yaitu untuk meyakinkan atau mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, lebih dari itu, yang tidak kalah penting atau bahkan yang paling penting yaitu tetap menjaga kesantunan berbahasa. Ya, ini dia 3 ciri kebahasaan teks negosiasi. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita bahas dulu nih gimana sih ciri-ciri kalimat interrogatif. Ciri yang pertama adalah adanya kata tanya. Jelas kalau ini ya. Kata tanya kalian pasti udah hafal banget deh, atau bisa disingkat adik Simba. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus ciri yang kedua nih biasanya ada partikel kah. Ya, kalau dia nggak pakai kata tanya, bisa juga pakai partikel kah. Misalnya, maukah, bisakah, gitu. Terus ciri yang ketiga ada tanda tanya. Nah, bisa jadi kalimatnya tuh nggak ada kata tanya atau nggak ada partikel kah, kayak gini nih, kamu mau pergi. Nah, tapi kalau di ujungnya pakai tanda tanya, dia jadi kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Terus kalau dibaca juga intonasinya naik, ya nggak? Kamu mau pergi? Jelas ya, sampai sini ya. Udah familiar banget dong kalian gimana ciri-ciri atau kalimat tanya tuh seperti apa gitu. Pasti udah pada tahu lah. Next, kita bahas jenis kalimat tanya. Itu ada apa aja? Jenis yang pertama itu ada kalimat tanya yang bersifat tertutup, yaitu jawabannya cukup iya atau enggak gitu. Contohnya tuh kayak, kamu suka nyanyi? Nah, ini kan cukup jawab iya atau enggak. Lanjut ke jenis yang kedua, ada kalimat tanya yang bersifat terbuka. Berarti jawabannya tuh berupa penjelasan gitu. Nggak cukup iya atau enggak aja. Nah, contoh kalimatnya tuh kayak, kamu suka lagu apa? Nah, kalimat tanya ini kan perlu jawaban ya. Lu perlu ngejelasin lu tuh sukanya lagu apa. Nggak cukup dengan iya atau enggak aja. Lanjut, jenis kalimat interrogatif yang ketiga adalah kalimat retoris. Yaitu yang kalimat pertanyaan yang tidak butuh jawaban gitu. Kenapa nggak butuh jawaban? Karena sebenarnya di dalam kalimat tanya itu udah ada jawabannya. Contohnya kayak gini nih. Dia bisa nyanyi dengan suara hilang kayak gitu. Nah, ini kan udah ada secara secara apa ya sekilas gitu ya atau tersirat ini tuh udah ada jawabannya. Orang suara hilang emang bisa nyanyi?